Oke, kawan-kawan, soal limit berikutnya di sini ada limit mendekati nilai tertentu dengan fungsi yang bisa kawan-kawan perhatikan di sana. Langkah pertama jelas bisa kita substitusi langsung, tapi dengan syarat jangan menghasilkan nilai 0 per 0. Ini gitu. Nah, kebetulan di sini kalau kita perhatikan, nek tiganya itu kita substitusikan langsung ketemunya 0. Yang bawah jelas tuh. Yang atas pun sama, 0 per 0 berarti. Jadi jangan disubstitusikan, berarti langkah ini kita tidak lakukan. Nah, langkah yang bisa kita lakukan seperti apa? Nah, teman-teman perhatikan, ada satu bentuk yang menarik di sana, yaitu pembilang dan penyebutnya dia punya hubungan nih, akar X min akar 3, dan di sini ada X min 3. Ini kan bisa kita larikan menjadi suatu bentuk selisih kuadrat. Teman-teman, ketika kita ketemu A plus B dikalikan A min B, hasilnya adalah A kuadrat min B kuadrat. Nah, ini kalau pangkat 2, artinya kalau kita punya akar A, misalnya ini akar A ditambah akar B, dikalikan dengan akar A min akar B, maka akan diperoleh nilainya adalah siapa? A min B, ya kan? Bentuknya A, akar A kuadrat min B, akar B kuadrat, ketemunya ini. Ya kan, konsepnya gitu. Artinya di X min 3-nya yang di pembilangnya itu bisa kita jabarkan menjadi akar X min akar 3 yang dikalikan dengan akar X plus akar 3 baru dikalikan lagi dengan akar X plus akar 3. Ini akarnya kepanjangan, kita pendekin aja, akarnya terlalu panjang nanti kokoh. Oke, nah ini ada seperti ini. Nah, ini dari yang kita kasih warna oranye dijabarkan menjadi ini. Nah, oke, sip. Langsung yang bawahnya adalah kita masih tetap akar X min akar 3. Tujuannya apa? Oke, ini masih ada nilai limit ya. Ini limit X mendekati 3. Nah, artinya teman-teman kita bisa lihat di situ ada pembilang dan penyebut yang sama dan bentuknya perkalian. Artinya ini halal nih hukumnya, kita hore-hore aja. Akar X min akar 3-nya hilang. Nah, sekarang tinggal yang ini berarti kita kalikan, artinya dapat berapa tuh? X plus 2 kali 3 kali X, ya kan? Oke, ditambah 3. Dapatnya itu, artinya kan gitu. Dibagi yang bawah sudah 1, selesai. Ya, artinya setelah ini kita mencari nilainya, tinggal kita substitusikan aja. 3 tambah 2 kali akar 3 kali 3 ditambah 3. Nah, ini dapat nilainya. Teman-teman 3, 2, yang ini ketemu 3 dalam akar ya. Ditambah 3, ini 6 tambah 3 tambah 3, 6, 12, dapat di jawaban D gitu kawan-kawan. Terima kasih. Oke kawan-kawan, ke soal limit yang berikut ini kita perhatikan ada limit X mendekati 0, dimana nilainya ada di sana sama dengan 1 dan bunyinya adalah limit X mendekati 0 akar dari AX plus B min 2 dibagi X. Secara sekilas kita perhatikan ketika kita substitusi langsung, penyebutnya langsung dapat 0 tuh. Nah, kalau ketemu 0, artinya nilai dari A X plus B di dalam akar dikurangi 2 ini tidak boleh sama dengan, atau nilainya sama dengan 0, harus sama dengan 0. Tidak boleh merupakan suatu nilai. Ketika misalnya ini mendapat satu nilai, artinya ada nilai katakanlah P, berarti ada P0. Nanti hasilnya siapa? Tak terdefinisi. Ini tak terdefinisi ya. Gitu. Padahal di sini nilainya adalah 1. Berarti bentuk limit ini ketika kita ganti dari menjadi 0 X-nya itu harus ketemu 0 per 0. Pertama itu kuncinya. Berarti yang atas itu harus sama dengan 0. Nah, kita lihat. Berarti dari sana artinya ada akar AX plus B dikurangi 2 ini harus 0. Nggak boleh nilai ya tadi, karena kalau nilai maka tidak terdefinisi. Sehingga kita punya adalah dengan nilai siapa? X-nya sama dengan 0. Dimana ketika X-nya sama dengan 0, maka kita punya nilai dari akar A kali 0 ditambah B sama dengan 2. Oke, diimbangkan ya, kanan kirinya ditambah 2 masing-masing, sehingga dari sini kita punya nilai akar B sama dengan 2. A-nya habis karena dikali 0. Oke, nilai akar B sama dengan 2. Atau teman-teman bisa mainkan B itu dapat nilai 4. Nah, seperti itu. Sehingga dari bentuk yang di soal itu bisa kita tuliskan menjadi limit X mendekati 0, di mana nilainya adalah AX ditambah 4 min 2 dibagi X sama dengan 1. Karena kita sudah punya nilainya, siapa tadi? B-nya sama dengan 4. Nah, ketika kita ketemu seperti ini, berarti kita mainkan dengan cara mengalihkan sekawannya. Karena ada bentuk akar, pasti larinya kan dengan sekawannya. Karena tadi ketika substitusi langsung nggak bisa. Difaktorkan pun karena bentuknya akar, berarti agak menarik tuh. Nah, teman-teman kaliin aja sekawan dari pembilangnya AX
ditambah 4 ditambah 2. Sekawannya kan itu. Berarti yang bawah tetap sama, ada AX ditambah 4 ditambah 2. Sama dengan 1 nilainya. Nah, nanti ini tak batasi biar bisa dipakai yang atas. Sehingga kita mainkan di sini kita punya limit X mendekati 0. Siapa tuh? Berarti akarnya keluar ya. Berarti kita punya AX ditambah 4 dikurangi 4. 4 dari mana? Ini kuadrat. Ini dari mana? Dari ini dikuadratkan. Kuadratkan. Gitu ya. Sip. Yuk, berarti ini dibagi yang bawah kita punya nilainya adalah X dikalikan dengan akar 4. Ini AX. Jangan sampai ketukar, huruf A sama angka 4-nya hampir mirip. Ditambah 2. Kalikan itu nilainya sama dengan 1. Nah, setelah ketemu ini kita substitusikan. Halal nih, kita substitusikan si ini 4. Oh, saat ini masih bisa nih. Sebelum kita substitusikan, mungkin ada hal yang bisa kita mainkan ini. 4 positif dan 4 negatif jadi 0. Ini ada X, kita sederhanakan jadi X. Nah, baru kita substitusikan. Berarti yang atas kita dapat A, yang bawah adalah akar dari ini ganti 0 ya. Berarti 0 tambah 4. Berarti kita tulis dulu aja. Berarti ada siapa tadi? A kali 0 ditambah 4 tambah 2 sama dengan 1. Nah, dari sini kita mainkan di atas ya. Berarti nilainya adalah A dibagi dapat ini habis A0-nya, berarti ada siapa tadi? Akar 4. Akar 4 tambah 2. Akar 4 berapa? 2. 2 tambah 2 4. Berarti A sama dengan ini mainkan ke sana 4-nya, berarti 4 kali 1 4. Dapat nilai A sama dengan 4. Oke, nilai A dapat 4. Nah, kita sudah punya nilai A dan nilai B di sini. Tinggal kita mainkan untuk mencari hasil yang sesuai di pilihan jawaban yang diberikan. Misal kita ambil A nih, B sama dengan A kuadrat. Cocok nggak? B-nya 4, A kuadratnya berarti 4 kuadrat 16, berarti bukan, salah. Ini A kalikan B kuadrat, berarti A kalikan B 4 dikali 16. Oh, sama-sama 4 soalnya. A sama dengan iya, berarti dari situ artinya jelas kelihatan. Oh, ini nih, A kalikan B sama dengan A kuadrat. Karena ini sama-sama 4 nilai A dan nilai B-nya. Oke, kawan-kawan, seperti itu. Jawabannya ada di pilihan C. Oke, kawan-kawan, ke soal limit. Di sini ada soal limit X mendekati 4. Bentuknya seperti itu, bisa kita perhatikan. Artinya teman-teman ketika langsung ketemu limit, terus sambil membayangkan itu disubstitusikan langsung, dia akan mendapatkan nilai bawahnya 0 per 0 tuh. Nah, berarti tidak dengan cara itu kita menyelesaikannya. Berarti harus cara lain. Nah, ada bentuk akar. Artinya kita nanti mungkin dikalikan dengan sekawannya. Biar tujuannya nanti ada yang atas dan bawah bisa kita sederhanakan bayangannya gitu. Cuma kalau kita perhatikan di sini bentuk yang bawah sudah bisa kita faktorkan, yang atas agak mengasihkan ya. Kalau kita lihat tuh. Tapi ada unsur akar X dan X kuadrat. Ini mungkin teman-teman bisa melarikan dalam bentuk lain atau kita menggunakan cara lain, yaitu dengan memisalkan. Kita misalkan akar X adalah suatu variabel tertentu, katakanlah A. Berarti dari sini kita punya X sendiri, berarti ada A kuadrat. Kalau gitu ketika ada X kuadrat berarti diganti menjadi A pangkat 4. Nah, seperti itu. Ketika kita memisalkan X-nya menjadi suatu variabel tertentu, maka nilai pendekatannya pun harus dirubah. X mendekati 4 itu pun harus dirubah. Karena X mendekati 4, maka dengan kita memisalkan tadi adalah akar X sama dengan A, maka di sini kita bisa dekatkan X itu mendekati, A itu mendekati 2. Kenapa? Ini akar dari 4. Nah, itu didekatkan ke situ. Sehingga bentuknya di sini bisa kita ubah menjadi A dikurangi akar dari 3A min 2 dibagi dengan A kuadrat min 16, di mana limitnya ini sudah mendekati 2 nilai A-nya. A mendekati 2. Oke, seperti itu teman-teman. Nah, dari sini langkah berikutnya adalah kita bisa mengalihkan dengan sekawan dari pembilang. Tujuannya adalah bentuk akarnya bisa kita mainkan di situ. Sekawannya adalah tandanya plus. Oke, kita tuliskan di situ sehingga kita bisa mainkan ini limit A mendekati 2. Nah, yang atas sekarang kita mainkan pakai bentuk jumlah selisih ya. Ketika ada A min B dikalikan dengan A plus B, maka kita akan dapatkan A kuadrat min B kuadrat. Sehingga dari sini kita dapatkan, dari yang ini, kita dapatkan A kuadrat dikurangi dengan 3A min 2. Nah, akarnya hilang tuh. Terus yang bawah itu ini kita bisa lihat tuh, bisa kita faktorkan. Ini A pangkat 4 ya. Ini A pangkat 4 min 16 karena ini X kuadrat. Artinya bisa kita tuliskan jadi A kuadrat min 4 dikalikan dengan A kuadrat plus 4 yang dikalikan lagi dengan A
plus akar dari 3A min 2. Kemudian kita mainkan lagi, di sini ada X mendekati, A mendekati 2. Yang atas bisa kita tuliskan menjadi A kuadrat min 3A plus 2. Yang bawah ini bisa kita faktorkan lagi nih teman-teman. A kuadrat min 4 itu menjadi A min berapa? A min 2 dikalikan A plus 2. Dikalikan lagi A kuadrat plus 4. Dikalikan lagi dengan, wow panjang ya. Oke, A plus, ini dikalikan dalam kurung ya teman-teman ya. Tak kasih kurung nih, A plus akar 3A min 2 kurung tutup. Nah, yang atas ini masih ada limit A mendekati 2. Bisa kita faktorkan tuh yang atas. Ya kan? Pembilangnya itu bisa kita faktorkan ini. Jadi siapa tuh? Ada berarti adalah A, ini A, ada perkalian antara 2 dan 1. Tandanya berarti apa? Min semua. Oke, yang bawah tetap sama, ada A min 2 dikali A plus 2 dikalikan A kuadrat plus 4 dikalikan A plus akar dari 3A min 2. Nah, ini bisa kita horek-horek nih. Sama kan nilainya? Kita horek-horek di situ. Nah, setelah ada yang bisa kita sederhanakan, langkah berikutnya adalah kita substitusikan. Berarti ada 2 min 1. Nilainya A mendekati 2 ya. 2 min 1 yang bawah berarti ini diganti 2 tambah 2, 4. Ini 2 kuadrat 4 tambah 4 jadi 8. Terus yang di sini berarti ada perkalian antara ini adalah 2 ditambah ini kali 2 berarti ada berapa? 6 kurangi 2 4. Berarti akar 4. Akar 4 adalah 2 lagi. Oke, dapat di situ berarti 1 per 4 kali 8 kali 4. 4 kali 8 kali 4 berarti ada 16 kali 8. 16 kali 8 adalah berapa? 80 sama 24. 80 sama 24. 80 sama 48 berarti 128. Ada di pilihan jawaban B gitu, teman-teman. Terima kasih. Oke kawan-kawan, kita mainkan soal fungsi dan limit sekaligus bersama-sama. Dari soal ini diberikan informasi ada fx dan nilai dari pemetaan 1 terhadap fungsi fx itu, terhadap fungsi x itu, fx itu f1 sama dengan 0. Nah, di sini yang akan kita mainkan informasi yang berikutnya adalah limit x mendekati 1 dari fx plus 1 min fx per x min 1 sama dengan 2. Nah, dari yang kita kotai dulu. Ketika kita mensubstitusikan nilai x sama dengan 1 ke bentuk yang ada di sana, maka menyebutnya sudah 0. Ya kan? Sementara di sini ada nilai 2. Artinya teman-teman bisa simpulkan bahwa fx plus 1 min fx itu harus sama dengan 0. Kenapa? Kalau tidak 0, misalnya suatu nilai, katakanlah P, artinya teman-teman nanti ketemu P per 0. P per 0 kan tidak terdefinisi, padahal di sini nilainya adalah 2. Maka disimpulkan fx plus 1 min fx sama dengan 0. Itu yang pertama. Nah, kita kembali ke informasi yang di awal, ada f1 sama dengan 0. Artinya bisa kita substitusikan ke sana adalah f1 itu dapat adalah 1 kuadrat plus A kali 1 ditambah B. Nilainya berapa? 0. Berarti 0 itu diperoleh 1 ditambah A tambah B. Teman-teman mendapatkan satu persamaan, yaitu A plus B sama dengan min 1. Persamaan pertama, kita simpan dulu. Karena ada 2 variabel, artinya kita membutuhkan persamaan yang lain. Dari mana? Dari fungsi yang tadi, yang ini. Nah, ini kan artinya harus sama dengan 0. Dalam kondisi siapa? Dalam kondisi X-nya sama dengan 1. Maka bisa kita substitusikan di situ F2, ya kan? 1 tambah 1 dikurangi F1 itu sama dengan 0. F2 siapa? Mainkan pakai fungsi yang diberikan. Berarti ada 2 kuadrat ditambah A kali 2 ditambah B. Min F1. F1 berapa? Nilainya 0. Langsung aja sama dengan 0. Oke, berarti dari sini kita punya adalah berapa tuh? 4, atau kita mainkan ini berarti ada 2A ditambah B sama dengan ini 4 nih. Pindah ke kiri berarti ada negatif 4. Punya persamaan yang kedua. Sudah punya 2 persamaan nih teman-teman. Nah, tinggal kita mainkan, berarti pasti larinya adalah eliminasi atau substitusi. Dari sini kita bisa langsung eliminasi aja ya. B-nya udah sama soalnya. Di situ berarti dapat nilai A, B-nya habis. Ini nilainya adalah berapa tuh? Negatif 4 min 1, berarti jadi plus ya. Plus 1 kan, jadi min 3. Dapat nilai A sama dengan min 3. Tinggal mencari nilai B-nya. Nilai B dapat dari, ambil salah satu persamaan, misalnya persamaan pertama. Kita punya negatif 1 ditambah B sama dengan min 1. Artinya B sama dengan min 1 ditambah 3. Dapat jawabannya adalah 2. Ada di pilihan E. Oke, gitu kawan-kawan. Terima kasih.